Oke lah Ces, kayak biasa lah, kita bacakan dulu lah best komentar kita itu ya kan. Aku pun udah rindu kali nih baca-baca suara bejat kalian. Oke lah, best komen kali ini datang dari akun Wibu Akut bernama Rizky. Dia nyaranin bahas like novel genre NTR karena bosan lah romcom terus ya kan. Nah jadi gini Cesku, sobat wibuku, sobat bejat dan nafsuku, aku pun udah pengen kalinya samanya kita. Udah gatal kali muncungku ini pengen bahas NTR. Masalahnya nggak ada pula. Atau kalau kau dan kalian lah ada rekomendasi ya kalian ketikkanlah dulu di kolom komentar itu ya kan. Aku pun udah nunggu-nunggu kalinya. Masalahnya nggak ada genre NTR bersinar belakangan ini. Udah sakau kali aku samanya kita semua. Jadi ya kalian kalau ada saran dan rekomendasi langsung lempar aja lah di kolom komentar itu Ces, oke? Dan makasih lah sekali lagi komenannya ya Rizky. Baiklah, sekianlah best komen kali ini. Dah, adios. Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita lanjutlah ngebahas select novel favorit kita ya kan Ces, yaitu Rosidere volume 6 part 1-nya. Nah di part 1-nya ini akan merangkum mulai dari prolog sampai dengan chapter 2-nya Ces, oke? Baiklah kayak biasalah sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa subrek dan mampirlah kalian ke akun Instagram kami. Karena di situ kami ada post video-video menarik juga terkait anime dan manga Ces, oke? Baiklah gak usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Pertama kita masuk dulu lah ke prolog cerita dari volume 6-nya ini Ces. Nah di prolognya ini menceritakan kisah Alia secara flashback lah bisa kita bilang Ces. Yang dimana di sini Alia merasa kalau ia tidak bisa seperti orang lain. Alia merasa kalau cara pikirnya itu berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. Itulah yang membuatnya dulu dijauhi sewaktu masih SMP. Si Alia ini dulu merasa kalau ia itu berjalan sendirian tanpa ada satupun orang di sisinya. Ya udah pastilah Ces, rasa kesepian, pengen diakui, langsung tumbuhlah di dalam dirinya. Cuman ya mau gimana pun, kayak aku bilang tadi, cara pikir si Alia ini beda dengan orang lain. Ia merasa kalau meraih posisi tertinggi ataupun pencapaian tertinggi itu merupakan hal yang wajar. Sementara bagi orang lain ataupun kayak kita lah Ces, itu udah merupakan hal yang hebat lah. Nah karena itu si Alia ini pun jadinya berjalan sendirian dan tidak mengharapkan orang lain. Ia sadar kalau ia berbeda dan ia tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti pola pikirnya. Nah pas si Alia ini masuk ke SMA Ces, ia langsung tertarik untuk masuk ke OSIS. Si Alia ini mikirnya kalau ia masuk ke OSIS maka semua rasa kesepian dan haus akan pengakuan tadi akan terbayarkan semuanya. Namun ternyata tidak. Baru-baru ini ia akhirnya sadar Ces kalau alasannya ingin masuk ke OSIS tak lain dan tak bukan karena Masachika. Ia memandang Masachika bagaikan orang yang bisa mengimbangi dirinya, namun tidak terkekang seperti dirinya. Rasa ingin diakui oleh Masachika pun tumbuhlah dalam diri si Alia ini Ces. Namun selain ingin diakui, rasa penasaran juga muncul dalam hati si Alia. Ya kalian juga tahulah si Masachika ini kan banyak juga lah masalah hidupnya, masa lalunya dan sebagainya. Dan si Masachika ini juga belum pernah cerita ke orang lain. Nah si Alia ini udah mulai sadar lah, cuman dia bingung dan ketakutan Ces. Dia takut kalau dia memaksa Masachika untuk jujur, ia takut kalau Masachika akan menjauh. Jadi posisi si Alia ini lagi bingung lah. Di satu sisi, ia sangat penasaran tentang Masachika. Di sisi lain, ia takut kalau ia terlalu berlebihan dan membuat Masachika jadi menghilang dari dirinya. Oke lah, itulah inti dari prolognya Ces. Sekarang kita masuk aja lah langsung ke chapter 1-nya. Nah diawali saat selesainya pertandingan kuis antara Alia dan Yuki waktu itu Ces. Kalian harusnya masih ingat lah di volume 5 akhir waktu itu, si Alia dan Yuki ini beradu kepintaran dalam sebuah acara kuis. Dan ya berkat semangat yang diberikan Masachika, Alia berhasil menang melawan Yuki. Cuman santai lah Ces, kali ini bisa dibilang si Alia ini berjuang sendirilah. Karena waktu itu Masachika hanya membantu secara mental aja. Jadi janganlah kalian bilang cewek manisku ini beban ya Ces. Bertumbuk pun kita jadi ya kan. Nah setelah pertandingan itu, Masachika dan Alia pun memutuskan untuk kembali ke kelas mereka untuk membantu orang lain. Dimanapun festival sekolah masih berlangsung, kesibukan utama sekarang berada di kelas mereka. Nah di sini Masachika pergi duluan ke kelas, sedangkan Alia tiba-tiba ditarik oleh 3 anggota dari ekskul pengrajin karena ingin mendandani Alia. Alhasil Masachika dan Alia pun terpisah Ces. Masachika dengan sendirinya pun langsung membantu pekerjaan teman sekelasnya yang lain. Nah tak lama kemudian, selagi masih disibukkan dengan kegiatannya, tiba-tiba Masachika mendengar suara pintu kelas mereka yang terbuka. Seluruh tatapan murid termasuk Masachika pun auto melirik ke situ.
Dan ya, mereka pun menyaksikan Alia yang sedang bercosplay sebagai seorang elf. Rambut putih, badan montok, dan kulit mulus si Alia cocok kali lah dalam memerankan elf di sini, Ces. Seluruh perhatian kelas pun langsung dicuri oleh Alia dengan mudahnya. Para anak cowok pun mulai berbondong-bondong mendekati Alia karena ingin berfoto bersama. Untungnya, para anggota dari ekskul pengrajin tadi langsung bersiaga menjadi perisai bagi Alia dan menjauhkannya dari para cowok nafsuan tersebut. Nah, di sini Alia dengan wajah memerahnya langsung curi-curi pandang ke arah Masachika. Masachika pun sadar dan mendekat ke arah Alia. Sambil menunduk malu, Alia pun bertanya bagaimana tanggapan Masachika melihat penampilannya. Masachika pun tanpa ragu mulai menatapi bagian tubuh Alia dari atas hingga bawah dan mulai memuji penampilannya. Alia pun mulai ceria melihat pujian yang dilontarkan Masachika. Namun sebelum mereka berbicara lebih lanjut, tiba-tiba rombongan para cowok sangean tadi gak bisa dibendung lagi lah, Ces. Dan bukan hanya cowok, para anak cewek pun mulai berebutan ingin berfoto bersama Alia. Nah, karena hal tersebut bisa menguntungkan popularitas kelas mereka, alhasil antrian panjang pun dibentuk agar mereka bisa berfoto satu-satu bersama Alia. Ya udah kayak acara-acara wibu lah, Ces, yang semuanya berebutan mau jabat tangan sama cosplayer. Nah, kayak gini lah itu persis. Oke, kemudian alhasil Alia pun disibukkan dengan kegiatan melayani fansnya. Sedangkan Masachika hanya tersenyum senang melihat Alia yang akhirnya bisa berinteraksi baik dengan orang lain. Nah, namun tiba-tiba Yuki datang dengan pakaian kimononya dan aksesoris ala-ala festival. Kerumunan pun auto semakin ricuh. Kalian bayangin lah, Ces, dua gadis tercantik ngumpul di satu tempat yang sama sambil bercosplay. Yap, kerumunan pun terbagi menjadi dua, untuk Alia dan untuk Yuki. Nah, namun kedatangan Yuki kali ini bisa dibilang merupakan salah satu strateginya, Ces. Kekalahannya waktu itu membuat Yuki harus memutar otaknya sedikit agar ia tidak kehilangan popularitasnya dan pengaruhnya. Alhasil Yuki pun memutuskan untuk memberi selamat atas kemenangan Alia secara langsung agar meninggalkan kesan yang baik bagi orang yang ada di sekitar. Tentu Alia yang polos gak mengerti akan hal itu. Namun Masachika sudah menyipitkan matanya dari jauh seakan udah tahu kalau adiknya yang satu ini punya rencananya sendiri. Cuman ya si Yuki ini gak ada maksud jahat kok. Hanya sekedar biar dia gak dicap sebagai pengecut aja lah, Ces. Karena gak mau memberikan selamat kepada yang menang. Yap, akhirnya Alia dan Yuki pun berjabat tangan menandakan perang mereka waktu itu sudah selesai. Yuki dan Alia pun mulai melepaskan panggilan formal dan terlihat lebih santai. Nah, di sini Masachika yang telah menyelesaikan urusannya memutuskan untuk mengajak Alia dan Yuki jalan keluar. Karena gimana pun, apalagi si Alia ini udah kerepotan kali lah, Ces, harus ngasih fan service ke cowok-cowok sangean tadi. Nah, mendengar ajakan Masachika, Alia dan Yuki pun mengangguk dan segera mengikuti Masachika keluar dari kelas. Kerumunan tadi pun mulai berantakan, namun syukurnya mereka tidak mengikuti Alia dan kawan-kawan pergi. Nah, di sini Masachika dan Alia beserta Yuki langsung berjalan-jalan di koridor kelas sambil menikmati festival sekolah. Nah, namun tiba-tiba para anggota ekskul kerajinan tadi langsung menyusul Masachika dan kawan-kawan. Mereka berkata kalau mereka ingin membuat Masachika agar ikut bercosplay juga, agar serasilah dengan Yuki dan Alia. Mendengar itu Masachika pun tidak enakan untuk menolak. Masachika pun langsung ditarik ke ruang ganti baju dan langsung didandani, Ces. Di sisi lain, Alia dan Yuki lanjut mengobrol dan saling memuji penampilan mereka sewaktu bertanding waktu itu. Dan ya, tak lama kemudian, Ces, Masachika pun keluar dari ruang ganti sambil menggunakan kostum labu yang lebar. Melihat itu, Yuki dan Alia pun gak kuasa nahan tawa. Di sini si Yuki ini udah pastilah kesenangan bisa mendapat kesempatan untuk ngetawain abangnya tersebut. Di sisi lain, Alia tersenyum lebar sambil berkata dalam hatinya, Oke lah, Ces, sekarang kita langsung masuk aja lah ke chapter 2-nya. Nah, dilanjutkan dengan Masachika bersama dengan Alia dan Yuki yang masih berjalan sama. Di sini mereka memutuskan untuk mampir ke sebuah maid cafe yang diadakan oleh kelas Sayaka dan Nonoa. Masachika dan kawan-kawan pun langsung disambut oleh seorang maid saat tiba di pintu masuk. Nah, di sini sambutan ala-ala maid pun dilontarkan kepada mereka. Dan ya, Masachika yang notabene-nya seorang wibu ya kan, Cis, udah pastilah kesenangan nengok adegan maid yang ada di depan matanya sekarang. Masachika tidak bisa menahan ekspresi riangnya saat disambut oleh seorang maid. Alia yang berada tepat di samping Masachika langsung memberikan tatapan tajam ke arahnya. Masachika yang menyadari itu pun langsung menunduk terdiam sambil mencoba memperbaiki ekspresi wajahnya. Ya, cemana lah, Cis, bukan cuma takut sama si Alia aja ya kan.
Masalahnya, dia pun takut sampai rumah nanti diketawain sama Yuki karena kejadian ini. Masachika pun langsung bertekad untuk bersikap biasa saja. Ia menarik nafas dalam-dalam dan siap memasuki zona impian para wibu tersebut. Nah, rupanya saat baru aja membuka pintu, Masachika dan kawan-kawan lagi dan lagi disambut oleh seorang maid. Cuman kali ini bukan sembarang maid ya, Cis. Yang nyambut si Masachika kali ini langsung ratunya ya kan, yaitu si Nonoa. Gadis populer, trendy, dan merupakan ratu dari kelas tersebut. Nonoa yang biasanya tampil dingin dan cuek, namun kali ini ia malah ceria sesuai dengan peran maidnya. Nah, wajah cantik ditambah pesona maid dari Nonoa langsung membuat pertahanan Masachika seketika runtuh. Masachika pun tak sadar kalau ekspresinya kembali tersenyum riang, bagaikan wibu akut yang jumpa cosplayer seksi. Nah, melihat itu, Alia pun kembali menatapi Masachika dengan tatapan menusuk seakan melihat suaminya yang lagi main micet. Nah, Yuki yang ada di situ pun ikut memanas-manasin agar Alia semakin panas. Masachika pun seketika mengutuk dirinya yang sangat lemah dengan hal-hal kewibuan tersebut. Nah, di sini Nonoa yang menyadari situasi tersebut langsung seakan tersenyum dalam hatinya. Namun karena ia sedang bekerja, ia pun tetap bersikap profesional dan mempertahankan pesona maid cerianya. Akhirnya, Masachika pun menikmati festivalnya dengan murung di tanah impian para wibu tersebut. Oke lah, kemudian dilanjutkan setelah kunjungan mereka dari kelas Nonoa. Kali ini Yuki mengusulkan agar mereka berkunjung ke kelasnya, mengingat waktu istirahat miliknya juga sudah hampir habis. Yuki berkata kalau kelas mereka mengadakan permainan seperti game center gitulah, Cis, yang ada lempar-lempar bola dan sebagainya. Yuki melanjutkan kalau kali ini ialah yang akan melayani Alia dan Masachika secara langsung sebagai panitia di kelasnya. Mendengar itu, Masachika pun spontan melirik ke arah Alia karena takut disemprot lagi. Namun Alia terlihat biasa aja. Entah itu mungkin karena Alia tidak menganggap Yuki sebagai saingan cintanya. Alia pun mengangguk setuju sambil masih bad mood karena kejadian tadi. Nah, mereka pun akhirnya menuju ke kelas Yuki, Cis. Kemudian setelah tiba di sana, lagi dan lagilah penampilan kimono Yuki dan juga pesona elf dari Alia langsung menarik semua perhatian di kelas tersebut. Yuki sebagai panitia di sana langsung berjalan ke mejanya, sedangkan Masachika dan Alia berjalan menuju ke area permainan. Di sini Alia berkata kalau ia ingin mencoba permainan menangkap-nangkap di air. Ya, kalian tahu lah, Cis, yang pakai kertas itu terus nangkap ikan di air. Lebih tepatnya di kolom kayak ember gitulah. Ya, persis lah kayak di festival-festival anime pada umumnya. Nah, Masachika di sini melihat ekspresi serius dari Alia yang seakan ingin melampiaskan amarahnya ke permainan tersebut. Masachika pun mau tak mau hanya bisa mengikuti Alia. Nah, kemudian selagi Alia asik berjuang melampiaskan amarahnya, tiba-tiba Yuki yang tadi berada di mejanya mendatangi Masachika dan menariknya ke area permainan lain. Di sini Yuki menawarkan agar Masachika mengikuti permainan menembak. Yang dia nembak benda gitu, dan kalau bendanya bisa jatuh, kita dapat hadiah. Nah, itulah kira-kira gamenya ini. Namun, di sini Yuki seakan langsung to the point lah, Cis, ke Masachika. Yuki berkata kalau Masachika bisa menjatuhkan boneka beruang yang ada di depannya sekarang, maka ia bisa membawa pulang boneka tersebut dan memberikannya kepada Alia yang sedang bad mood di sana. Yuki melanjutkan kalau boneka tersebut merupakan grand prize dari game tersebut dan ia menyediakannya khusus untuk Masachika. Nah, mendengar penawaran bagus tersebut, Masachika pun mulai korek-korek kantong celananya dan membayar untuk bermain. Ya, cuman yang namanya jenius ya kan, Cis, mana ada apa-apanya game kayak gini sama MC kita yang satu ini. Dengan hitungan dan akurasi yang bagus, Masachika pun berhasil menumbangkan boneka tersebut. Yuki pun mendesak kesal karena ia berharap agar Masachika gagal tadinya. Sambil masih mendesak kesal, Yuki pun memberikan boneka tersebut kepada Masachika dan langsung menyuruhnya untuk segera ke tempat Alia. Nah, namun Cis, Masachika di sini melakukan suatu hal yang sangat mengejutkan lah. Alih-alih ia memberikan boneka tersebut kepada Alia yang sedang bad mood, si Masachika ini malah memberikannya kepada Yuki, adiknya. Nah, di sini Yuki yang melihat Masachika menyodorkan boneka kepadanya langsung seketika terdiam patung. Masachika pun berkata kalau Yuki sudah bisa memeluk boneka beruang sekarang. Nah, kalimat tersebut mengacu kepada saat si Masachika ini masih berada di keluarga Suwo, Cis. Dulunya kan si Yuki ini sakit-sakitan. Alhasil dia dilarang lah main boneka karena takut ada debu yang masuk ke paru-parunya. Namun sekarang karena Yuki udah gak sakit-sakitan lagi, Masachika pun merasa kalau hadiah boneka beruang tersebut udah paling pas lah untuk diberikan kepada Yuki. Nah, menyadari kalau abangnya masih ingat dengan semua hal itu, Yuki pun langsung memeluk boneka tersebut dengan erat sambil mengubur wajahnya dalam-dalam.
Masachika yang melihat itu pun hampir aja refleks mengelus kepala adiknya yang imut tersebut. Namun ia masih memperhatikan situasi dan kondisi lah Ces. Nah di sini Yuki yang menyadari itu pun langsung mengangkat wajahnya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Wah indah kali lah tali persaudaraan orang ini ya kan Ces. Apa jadi pendukung Ince saja aku mulai sekarang? Iya juga ya, Ince saja lagu. Ini juga yang betul ku tengok ya kan brother? Nah kemudian selagi asik menikmati momen Inces, tiba-tiba sang heroin kita Alia muncul juga. Alia ternyata melirik dari kejauhan dari tadi. Alia pun semakin bad mood dan mulai menginterogasi Masachika. Di sisi lain Yuki malah tertawa licik seakan ingin memanas-manasi Alia. Oke lah Ces, sekian pembahasan part satunya. Kalau kayak gini udah fiksi aku Ces, Inces pun jadi ya kan. Mana yang pasti itu yang ku incar. Sayonara lah Alia, dadah mantan.